Jadi kaidah yang pertama dari nama-nama Allah, bahwasanya asmaullah ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauqifiyah. Ya, sudah kita jelaskan apa itu makna tauqifiyah, yaitu nama-nama Allah dibangun di atas dalil, yaitu Quran dan hadis. Quran dan hadis ini sumber hukum penetapan nama-nama Allah. Tidak ada tempat bagi akal untuk beristihad di dalamnya. Karena sekali lagi nama Allah termasuk perkara yang gaib. Nggak mungkin kita bisa beristihad di dalamnya. Jangankan nama Allah, sudah kita sebutkan tadi, manusia aja di hadapan kita. Kalau kita nggak tanya nama, kita nggak ngerti namanya. Dan kita dilarang untuk nebak-nebak, beristihad di dalamnya. Ini pelanggaran. Kalau kita nebak-nebak, manggil ngawur, ini termasuk kurang adab. Itu manusia. Bagaimana lagi dengan nama-nama Allah? Jadi tauqifiyah. Kemudian tadi kita sampaikan, sesuatu bisa dikatakan sebagai nama. 3 kriteria. Kembali kepada surat yang sudah kita sampaikan tadi, Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ketiga, yang pertama, nama Allah itu bisa apa? Dipanggil, bisa kita gunakan dalam berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz. Jadi itu nama Allah. Karena disebutkan tadi dalam ayatnya apa? Fad'uuhu biha, berdoalah menggunakan nama tersebut. Berarti bisa dipanggil. Kemudian yang kedua, nama tersebut harus berdasarkan dalil. Karena di sini Allah menyebutkan walillahil asmaul husna, hanya milik Allah saja. Jadi menunjukkan itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberi nama dirinya dengan ini. Ada doa disebutkan di antara doa Rasul, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba atau wa dhahaba hammi. Ada yang hafal doa ini? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hamdi. Doa gundah. Rasul mengajarkan siapa saja yang tertimpa gundah, gelisah, galau. Apa itu bahasa keren ya? Gabut. Baca doa ini. Nanti Allah akan hilangkan kegundahannya, kesedihannya. Ya Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ini hamba. Wa benu abdika, anak dari hamba laki-lakimu. Anaknya bapak kita kan, hambanya Rasul juga bapak kita ya. Wa benu amatika, anak dari hamba perempuanmu, ibu kita. Aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Allahumma inni abduka wa benu abdika wa benu amatika nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tanganmu. Nasib kita itu di tangan Allah, bukan di tangan wali, bukan di tangan kiai, bukan di tangan habib,
Rugi gantungkan diri sama kiai sama habib. Gak punya apa-apa, dia gak punya kuasa. Yang ada nasnya di tangan Allah. Nasiyati biyadi. Ma'adil biya hukum. Berlaku padaku hukum-hukum. Semua yang berlaku padaku itu keputusan-keputusan. Itu kita akui. Gak ada satupun yang bukan keputusan Allah. Ma'adil biya hukum. Adlun biya kodo'u. Ya. Dan semua keputusanmu adil. Tidak ada yang mendolimi diriku sedikit. Toh aku tertimpa bala, tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang kita tidak menyenangkan, itu bukan kedoliman dari Allah, tapi itu kesalahan kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri. Ya, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'u, baru minta. As'alukallahumma bikulli ismin huwala. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bertawassul menggunakan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsa, yang engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama tersebut. Kata Allah, apa aku kasih nama? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, siapa kasih nama itu? Atau kalau orang Jawa apa? Kalau ini masuk penamaan nggak boleh. Ya, Gusti Pangeran. Ini kalau masuk penamaan nggak boleh. Kalau masuk penamai Allah ini. Tapi kalau itu cuma terjemahan dari Allah itu atau dari Ar-Rabbu dalam bahasa Jawa itu Gusti Pangeran, terjemahannya loh, itu nggak masalah. Terjemahannya, kayak kita mengatakan wahai yang maha pengasih, wahai yang maha, itu nggak masalah kalau terjemahan. Kalau babnya bab terjemah. Tapi kalau babnya penamaan, namai Allah Gusti Pangeran atau misalnya, ini nggak boleh. Karena nama Allah itu tauqifiyah. Dia di situ mengatakan sammaita bihi nafsa. Aku mohon kepadamu ya Allah lewat perantara semua nama-namamu yang engkau namai dirimu dengannya. Sammaita bihi nafsa. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama-namamu yang sudah kamu turunkan dalam kitabmu. Kita baca Quran ada penyebutan nama-nama Allah. Allah kenalkan dirinya kepada kita dengan nama-namanya. Au anzaltahu fi kitabik. Au 'allamtahu ahadan min khalqi. Atau yang kau ajarkan kepada salah satu dari makhluk. Mungkin para nabi, para rasul Allah ajari dari nama-namanya. Ya, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-namamu yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaibmu. Berarti masih ada nama-nama Allah yang tersimpan dalam ilmu gaib, tidak diturunkan dalam kitabnya, tidak diajarkan kepada salah satu dari nabi dan rasul. Ini nanti yang jadi dalil nama Allah itu tidak terbatas 99. Karena ada lafaz dalam hadis ini. Hadis doa gundah namanya. Ya, jadi awis taksar tabihi fi ilmil ghaibi indah. Aku mohon kepadamu ya Allah lewat perantara nama-nama yang tersimpan dalam ilmu gaibmu yang kau juga telah namai dirimu dengannya. Baru kemudian minta. Awis taksar tabihi fi ilmil ghaibi indah antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu bersemi di hatiku. Dan Al-Quran rabi'a qalbi wa nura sadri. Dan jadikan Al-Quran itu cahaya di hatiku. Wa nura sadri wa jala'a huzni, dan sebagai pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang gundah gulana. Kata Rasul, siapa yang tertimpa kegundahan, kesedihan, baca doa ini, pasti Allah akan hilangkan kegundahannya, kesedihannya. Kata sahabat, ya Rasul, berarti kita hafalkan ya? Iya, dihafalkan. Nanti mau ngapal nggak? Cari nanti doa gundah, ya, doa sedih. Tadi lafaznya
Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'u as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Ini kalau kita pelajari ya, sifat ini, ketemu doa ini, itu benarlah yang dikatakan di awal tadi, akan semakin bawa khusyuk dalam beribadah. Dampaknya sangat dahsyat, akan semakin mengenali Allah, semakin cinta juga kepada Allah, ya, semakin khusyuk ibadahnya, semakin takut. Tapi ada nama-nama yang itu, masya Allah, keras di situ. Maksudnya Allah itu kalau sudah menganggap nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menolak. Ini nanti akan bawa rasa takut, ya, begitu. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, nama tersebut indah. Jadi syarat dikatakan nama Allah harus nama yang indah, husna kalau bahasa Arab. Karena dalam ayatnya tadi apa? Allah mensifati nama dengan husna. Walillahil asmaul husna. Jadi yang namanya Allah mesti husna. Mesti apa? Sifat. Mengandung sifat. Makanya ada perselisihan. Ada perselisihan para ulama tentang ad-dahru. Apakah ad-dahru itu nama Allah? Apakah ad-dahru itu nama Allah? Ya. Mengapa? Ada sebuah hadis. Ya, di sana disebutkan hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam. Yu'dini ibnu Adam. Anak Adam, kata Allah, telah menyakiti aku. Apa bentuknya menyakiti Allah? Yasubbu dahro. Tak kala dia yasubbu dahro. Sabda yasubbu mencela. Dahro masa. Mencela waktu, mencela masa, mencela zaman, mencela musim. Ya. Jadi Allah kan yang mengatur musim. Allah yang menciptakan musim-musim. Allah yang menciptakan masa waktu ini, yaitu tempat kejadian. Ketika seorang hamba mencela masa, waktu, iklim, cuaca, itu dia menyakiti Allah. Antum loh buat satu karya dicela sama orang. Apa ini jelek? Bangunan sama yang bangun ini baru kok kayak gini di apa ya, cemooh. Itu menyakiti kita. Ya, Yu'dhi ini ibnu Adam, ya subudahro. Ibnu Adam telah menyakiti aku, mencela ad-dahro, masa, waktu. Apa kata Allah dalam sini? Wa ana dahru. Wa ana dahru. Padahal aku adalah ad-dahru. Begitu. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur, di tangankulah urusan-urusan itu. Di tangankulah urusan-urusan itu. Akulah yang bersilih bergantikan siang dan malam. Lafaz ini, lafaz wa ana dahru. Aku adalah ad-dahru. Ada sebagian orang mengatakan, oh, wa ana dahru, aku adalah ad-dahru. Berarti ad-dahru itu nama Allah. Sebagian orang, bahkan sebagian orang mengatakan adalah nama Allah. Tapi sebenarnya membantah, tidak bisa. Ad-dahru bukan nama Allah. Mengapa? Karena nama Allah itu kriterianya apa tadi? Husna. Ya. Punya sifat yang sempurna, nggak ada cacat, nggak ada kurang. Adapun ad-dahru artinya apa tadi? Masa, waktu, tempat terjadinya peristiwa dan kejadian, itu namanya ad-dahru, masa, waktu. Maka kembali kepada kaidah tadi, suatu dikatakan nama Allah tidak masuk. Makanya yang rojeh, ad-dahru bukan nama Allah. Terus bagaimana memahami hadis wa ad-dahru? Akulah ad-dahru. Memahaminya kelanjutan hadisnya. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar.
Maksud aku adalah masa adalah di tanganku lah perkara itu, urusan-urusan itu. Akulah yang mensilih bergantikan siang dan malam. Maksud ana dahru adalah akulah pencipta masa, akulah yang mengatur, ya, mengurusi masa tersebut. Di tanganku lah nasib dari hamba-hambaku dalam masa waktu tersebut. Akulah yang mencilih bergantikan, membolak-balikan siang dan malam. Bukan wa ana dahru itu, aku adalah bernama ad-dahru. Mengapa tadi? Karena kaidah nama Allah itu harus husna. Apa itu husna? Husna itu puncaknya keindahan, puncaknya kesempurnaan. Gak ada cacat, gak ada aib di dalamnya. Semua nama Allah pasti husna. Ya. Kalau antum baca Quran, antum baca hadis, disebut nama Allah, antum pahami nama itu bukan sekedar nama. Pasti mengandung sifat. Sifat yang terkandung dalam nama tadi pasti sifat yang sempurna, bahkan dalam puncaknya kesempurnaan. Gak ada cacat, gak ada kurang. Contoh Al-Alim. Ya, Al-Alim. Nama Allah bukan ini, nama Allah Al-Alim. Kita baca Quran banyak, kita cobai Al-Alim. Apa Alim artinya? Maha berilmu. Berarti namanya Alim sifatnya berilmu. Al-Alim namanya sifatnya memiliki ilmu. Nah, sifat ilmu yang ada pada Allah itu husna. Apa itu husna? Dalam puncaknya kesempurnaan. Ya, ilmu yang gak ada cacat, ilmu yang gak ada kurang. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang di langit ataupun yang di bumi yang luput dari ilmunya Allah. Ya, mana tempat yang Allah gak tahu? Ada? Gak ada. Bumi-buminya Allah, langit-langitnya Allah, seluruh dunia ini di atas di bawah semuanya milik Allah dan semuanya dalam ilmu Allah. Luas ilmunya, meliputi segala sesuatu, globalnya dan rincinya Allah tahu. Global dan rincinya, bahkan Allah tahu sebelum adanya sesuatu tersebut. Coba ini bayangin ilmunya loh. Ya, Allah sudah catat. Ingat, Allah sudah catat segala sesuatu itu sebelum terjadinya 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah sudah catat takdir seluruh makhluk. 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Belum ada loh itu. Sudah Allah tahu nanti bakal ada ini. Itu Allah sudah tahu. Sudah dicatat. Lauhul Mahfuz, catatan takdir segala sesuatu itu bagian dari ilmunya Allah. Ini sudah sangat dahsyat. Bahkan sampai dalam Quran itu ungkapannya wa ma min waraqatin, tidak ada satu helai daun pun kecuali dalam ilmu Allah. Bayangin, bahasanya itu apa? Tidak ada waraqah, satu helai daun pun. Daunnya tahu, kira-kira pohonnya tahu nggak? Dan kalau daunnya tahu, ya pohonnya lebih tahu lah. Pohon itu bagian lebih besar lagi. Paling kecilnya bagian pohon daun. Daun-daun itu, daun-daun ini, semuanya itu Allah ngerti. Di mana daun itu? Di gunung, ya, atau di lembah, atau di kota, atau di desa, atau tengah laut, di dasar laut, di daratan. Ngerti daun itu, kuning, hijau, basah, kering. Kalau jatuh nutupi apa? Nah, itu detail. Ilmu Allah itu detail. Itu kewajiban setiap muslim.
Ini baru satu contoh, al-alim. Itu sudah kesana kita lari begitu jauh. Sempurnanya ilmu Allah. Bahkan sampai disebutkan wala habbatin fi dzulumatil ardh. Tidak satu benih fi dalam dzulumat. Dzulumat itu jamak muannas salim. Tahu jamak muannas salim? Tidak satu benih pun dalam sekian banyak kegelapan kecuali Allah tahu benih tersebut. Kata para ulama, benih itu di dasar laut itu sama. Ada benih tertanam di lumpur dasar laut. Sudah benih kecil ketutup lumpur gelap, ketutup lagi dasar laut. Antum lihat dasar laut, nggak kelihatan kan? Itu sudah kegelapan dasar laut itu. Ketutup air itu kegelapan. Kalau ingin nggak ketahuan, jebol ke sungai. Kemana tadi? Hilang kan dia, ketutupan air. Ya, udah berapa tuh? Lumpur laut, dasar laut, air laut. Kalau di atas tuh ini, ya, malam hari gelap itu juga kegelapan. Dia hilang ditelan kegelapan malam. Berarti kegelapan itu gelap lagi. Sudah lumpur laut, dasar laut, air laut, gelap. Hujan. Hujan gelap nggak? Gelap. Dia nggak pernah hujan terus antum naik mobil, naik motor. Terbatas pandangannya. Berarti hujan itu kegelapan. Awan. Awan kegelapan bukan? Oh kan di atas nih. Belum lagi langitnya 7 lapis. Itu benih yang di dasar laut dalam ilmu Allah. Apalagi antum yang gede-gede kayak gini. Tapi gedenya antum di balik angkasa ini, wala masih kecil kan begitu. Sepasir aja enggak mungkin kalau dilihat dari lebih luasnya alam semesta ini. Itu ungkapannya. Ya, sampai daun yang jatuh, sampai benih yang di dasar laut, tidak ada yang luput dari Allah. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ya kalau dihafal. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Apa kana yakunu? Ada. Ya. Kun adalah kan ya jadilah. Jadi kana fi'il madhi. Kalau kan fi'il madhi ya. Kana ya'lamu ma kana fi'il madhi. Allah tahu apa saja yang telah terjadi. Fi'il madhi. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu fi'il mudhari'. Dan apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, wa ma lam yakun, apa yang belum terjadi, laukana seandainya terjadi, kaifa yakunu, bagaimana terjadinya. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun laukana kaifa yakunu. Allah tahu makana yang telah terjadi, wa ma yakunu yang sedang terjadi, wa ma lam yakun yang belum terjadi, laukana sampai terjadi, kaifa yakunu, bagaimana terjadinya. Makanya tak kala orang-orang kafir nyesal di akhirat. Mereka merengek-merengek minta dikembalikan ke dunia. Ya, mereka merengek-merengek minta kembalikan ke dunia. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya, yang aku ingin nanti beramal soleh, yang dulu aku tinggalkan, nyesal. Ya, apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? Lau ruddu la'adu ya limanuhu anhu. Bohong. Itu cuma ucapan di lisan. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka melakukan lagi apa yang dulu mereka lakukan. Ngomongnya nanti kalau balik ke dunia beramal soleh. Itu seandainya kata dikembalikan ke dunia, nanti mereka maksiat lagi. Apa ini? Ilmu yang belum terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Semua dalam ilmu Allah.
Abu Lahab belum masih jalan-jalan, masih hidup. Sudah Allah vonis tabrak yada Abi Lahabin watab. Jangan celaka, matinya kafir, musyrik, nanti masuk neraka. Orangnya masih jalan-jalan. Sudah divonis. Ilmu Allah yang luas. Ini kita baru bicara Al-Alim. Gimana bicara Ar-Rahman? Semua Ar-Rahman yang ngerti. Gimana bicara Al-Aziz, Maha Perkasa? Sempurna keperkasaannya. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah. Ya, bicara rahmatnya, Masya Allah. Rahmat Allah itu luasnya seperti luasnya ilmunya Allah. Karena dalam sebuah ayat Allah menggandeng ilmu dengan rahmat. Dalam doanya malaikat pemikul arsy. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata malaikat pemikul arsy, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya sesungguhnya ilmu dan rahmatmu telah meliputi segala sesuatu. Sebagaimana tidak ada satu tempat pun kecuali Allah mengilmuinya, demikian tidak ada satu tempat pun kecuali di situ ada rahmat Allah. Rahmat yang sangat luas. Wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam hadis disebutkan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu telah mengalahkan murkaku. Kalau mau dihitung-hitung antara murka Allah marah dengan rahmatnya, masih menang rahmatnya Allah. Bagaimana tidak? Antum berbuat sedikit kebaikan, Allah lipat gandakan. Apa ini? Rahmat. Antum berbuat dosa, salah, keliru, banyak yang Allah maafkan. Ini seandainya tiap kita salah dihukum, diadab, nggak dimaafkan, nggak ada satupun makhluk di atas dunia ini, habis semuanya. Wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan dosa kesalahan kita. Toh Allah mengadab, toh Allah menghukum, itu sesuai dengan dosanya. Sekadar doanya, sekadar dosanya. Berbuat baik berupa ganda pahalanya. Dosa nggak dibalas itu semisalnya, dan sudah banyak diampuni. Ini loh kita. Ini loh kita. Masa aku nggak cinta sama yang seperti ini? Gimana aku punya teman suka memaafkan, salah nggak dihitung, suka nolong, suka bantu, tentu kita cinta. Ya, Rob kita lebih dari teman kita tadi dalam membalas kebaikan kita, dalam melakukan dosa kesalahan kita. Tentu punya teman dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau masih diungkit-ungkit, malah aku temenan sama kamu. Allah nggak seperti itu. Ada orang namanya Jawad dermawan, namanya kok orang yang ngebakhil. Kalau Allah namanya pasti mengandung sifat. Sifat yang terkandung dalam namanya pasti sempurna, bahkan dalam kodanya kesempurnaan. Itu dia makna husna. Ini kalau kita kenali, Masya Allah, dahsyat. Akan membawa kepada apa? Pengagungan, pemuliaan, segan, malu, berbuat dosa dan maksiat. Mestinya. Tapi kadang orang sudah ngerti juga, ya bablas saja. Kita sudah ngerti kadang, kita bakal mati. Dan mati itu gak kenal umur, gak kenal usia. Kadang yang masih jojo ada dosa maksiat. Padahal besok dia udah mau mati itu. Itu kita kadang. Ilmunya itu apa ya? Tidak bermanfaat. Atau katakan kurang bermanfaat. Mestinya kalau orang itu ngerti asma wa sifat, semakin khusyuk, semakin takut, ya, semakin jauh dari dosa, semakin taat kepada Allah. Ini sebagian dari kaidah-kaidah, belum selesai ya, masih panjang ini pembahasannya. Ya, belum kita contoh-contoh segala macam, belum kaidah. Nah, sifat-sifat itu baru nama belum selesai. Nanti ada kaidah sifat, nanti ada kaidah berkaitan memahami dalil-dalil. Gimana cara memahami dalil yang bicara asma
Wasit itu ada kaidah-kaidah, ada patokan-patokannya, sehingga kita tidak menyimpang dari pemahaman dan praktek Rasul dan sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufiknya, hidayahnya kepada kita seluruhnya untuk mempelajari agamanya, bisa faqih, paham agamanya, apalagi berkaitan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendorong kita untuk takut kepada Allah, tidak dosa, tidak maksiat, ilmu yang mendorong kita untuk semakin berharap, semangat amal soleh, meraih janji-janji Allah, pahala ganjarannya, ilmu yang menjadikan kita ya tidak mendolimi hamba-hamba Allah yang lainnya, karena semuanya Allah catat, semuanya Allah lihat, semuanya ada catatannya, ada persaksiannya, dan akan diberi pertanggungjawaban, dan kita tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu